Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Elviani Cindi Sudirman, NIM 1903030110, mahasiswa kelas C semester 3, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, yaitu dengan judul makalah Fenomena Perubahan Sosial Dibaca atau Determinasi Teknologi dalam Mengkolonisasi Wajah Asli Manusia Nusa Tenggara Timur. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, penata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam budaya. Yang ke B, pendapat para ahli tentang perubahan sosial. Yang pertama, menurut William F. Ogburn pada tahun 1964 mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan material dan imaterial, yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis pada tahun 1960 mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dan masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Yang ketiga, menurut Max Iver pada tahun 1937 mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium atau hubungan sosial. Yang ke C, tipe-tipe perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan terjadi secara lambat akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan perubahan ini termasuk dalam evolusi. Perubahan secara evolusi dapat diamati berdasarkan batas waktu yang telah lampau sebagai patokan atau tahap awal sampai masa sekarang yang sedang berjalan. Adapun penentuan kapan perubahan tersebut terjadi bergantung pada orang yang bersangkutan. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat mengubah dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan itu dinamakan revolusi. Contohnya, revolusi industri di Eropa. Revolusi tersebut menyebabkan perubahan secara besar-besaran. Baik, yang berikut, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki.
Perubahan yang dikehendaki atau intrinsic atau disebut juga perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang telah direncanakan sebelumnya, terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya, penerapan program keluarga berencana atau KB untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Perubahan yang tidak dikehendaki atau disebut juga perubahan yang tidak direncanakan umumnya beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Yang berikut, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang memengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat. Akan tetapi, perubahan ini dianggap tidak memiliki arti yang penting dalam struktur sosial. Contohnya perubahan mode pakaian yang tidak melanggar nilai sosial. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang dapat memengaruhi lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat. Misalnya perubahan sistem pemerintahan yang memengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa. Yang kedua, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat NTT. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Dahulu, sepasang suami istri memiliki anak yang lebih dari 2, misalnya 5 atau 6, bahkan lebih. Dengan adanya program keluarga berencana atau KB, saat ini sepasang suami istri hanya mempunyai 2 orang anak. Selain dipengaruhi oleh kelahiran, perubahan jumlah penduduk di lingkungan juga disebabkan oleh adanya kematian dan juga perpindahan penduduk. Banyak masyarakat yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi juga sebaliknya banyak penduduk yang dari kota berpindah ke desa. Yang berikut, perubahan kualitas penduduk. Masyarakat lampau hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar atau sekolah menengah saja. Namun sekarang, masyarakat telah banyak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki semakin bertambah. Hal ini sebagai akibat positif dengan terjadinya perubahan. Akan tetapi, selain memberikan dampak positif bagi kualitas penduduk, perubahan sosial juga menimbulkan dampak negatif yang berupa perubahan moral yang dimiliki oleh masyarakat. Yang berikut, perubahan sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi dalam wilayah NTT juga mempunyai pengaruh bagi pemerintah suatu dusun. Misalnya dalam suatu pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah. Di lingkungan tempat tinggal saya, pengambilan keputusan dilakukan melalui demokrasi, yaitu melalui musyawarah atau mufakat. Yang berikut, perubahan mata pencaharian. Dahulu, mata pencaharian penduduk di lingkungan NTT sebagian besar adalah sebagai petani. Namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan yang mereka miliki, saat ini banyak yang menjadi pegawai negeri, karyawan suatu perusahaan, dan juga ada yang pergi merantau bekerja di tempat lain. Yang berikut, perubahan gaya hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat pun berubah. Saat ini gaya hidup konsumtif sudah menjangkit sampai di lingkungan pedesaan. Warga masyarakat memiliki keinginan untuk berbelanja yang tinggi. Yang berikut, perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat pada perilaku anak muda saat ini. Banyak yang meniru tren-tren atau budaya masyarakat barat, misalnya cara berpakaian. Yang
kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT. Dahulu, para petani NTT masih menggunakan bantuan tenaga hewan dalam mengerjakan atau membajak sawahnya dan juga dibantu oleh tetangga dalam menanam padi atau tanaman lainnya. Namun saat ini dengan berkembangnya teknologi, para petani di NTT telah menggunakan traktor dalam membajak sawah dan juga sudah menggunakan mesin perontok padi untuk mengelola hasil panennya. Selain teknologi dalam bidang pertanian, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi pun berkembang pesat. Dahulu, apabila ingin berkomunikasi jarak jauh memerlukan waktu yang lama, akan tetapi alat komunikasi saat ini sudah sangat canggih. Misalnya melalui telepon seluler yang saat ini satu orang tidak hanya memiliki satu alat komunikasi tersebut. Bahkan sekarang anak usia remaja, bahkan yang belum masih anak-anak sekalipun telah mengenal apa yang dimaksud dengan Facebook, email, Twitter, dan lain sebagainya. Baik, itu saja hasil presentasi atau penjelasan dari saya mengenai makalah UTS. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengungkapan kata-kata. Sekian dan terima kasih.